Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roli Repiza, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video tentang 5 cara penanganan pada fraktur. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, fraktur tertutup, yaitu patah tulang yang tidak menyebabkan robekan pada kulit. Cara penanganan fraktur tertutup dengan bidai yang pertama, setelah memeriksa cedera, mintalah korban atau pasien untuk tidak banyak bergerak. Gunakan bantalan ringan untuk menopang cedera. Yang kedua, kita bisa melakukannya setelah bantalan diletakkan di area cedera. Pasang gendongan menggunakan kain untuk melindungi cedera agar tidak bertambah parah. Yang ketiga, lakukan imobilisasi patah tulang dengan memasang seling menggunakan kain segitiga hingga setara dada. Ini akan mencegah gerakan ketika korban dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang kedua, penanganan fraktur terbuka, yaitu patah tulang dengan luka pada kulit dan atau membran mukosa sampai patahan tulang. Cara penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan yang pertama, hubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Letakkan balutan steril di atas area cedera untuk melindungi luka terbuka agar tidak terkontaminasi, menghentikan pendarahan dan mengurangi infeksi. Pembalut tidak boleh terlalu kencang atau longgar. Simpulan balutan dianjurkan pada posisi yang datar, tidak boleh di atas luka. Pantau terus kondisi korban, terutama pernapasannya, karena korban bisa saja mengalami syok. Periksa sirkulasi ekstremitas lengan atau kaki yang cedera di luar perban setiap 10 menit. Yang kedua, dalam keadaan yang lebih ekstrim, jika Anda berada di daerah terpencil di mana bantuan medis tiba sangat lama, atau Anda terpaksa membawa korban sendiri ke rumah sakit, Anda mungkin perlu melakukan pembidaian atau balance split. Tambahkan bantalan ekstra di sekitar tungkai dan lakukan pembidaian atau dapat menggunakan payung yang dilipat atau koran yang digulung atau bahan seperti tongkat yang keras pada persangkaan tulang yang patah. Jangan membalut terlalu ketat. Usahakan gerakan apapun seminimal mungkin. Prinsip pembidaian, bidai hanya dapat dilakukan jika tidak mengakibatkan nyeri dan rasa tidak enak. Letak cedera ditemukan, gunakan bidai meliputi sendi atas dan bawah patahan. Selanjutnya, periksa sirkulasi sebelum dan sesudah pembidaian, serta pastikan aman. Pembidaian dilakukan orang yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama. Yang ketiga yaitu sprain atau strain. Sprain atau sering kita sebut dengan terkilir, yaitu cedera pada ligamen atau penghubung antar tulang. Cara penanganan sprain ini misalnya dengan beristirahat, kompres es, penekanan elevasi, dan obat anti radang. Sedangkan strain yaitu merupakan cedera pada otot atau tendon. Cara penanganan strain ini dengan penanganan berupa pereda nyeri, kompres es, perban secara ketat area cedera, mengarah dari bawah ke atas. Elevasi atau angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung, dan hindari aktivitas olahraga, konsumsi alkohol, dan pijat urut area cedera karena dapat memperburuk pembekakan. Jika gejala memburuk dalam 24 jam, maka segera hubungi dokter. Yang kelima, dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normal. Pada sendi, semua persendian yang ada di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan, berkendara, atau terjatuh ketika berolahraga. Ada 4 macam perawatan yang bisa kita lakukan ketika mengalami dislokasi ini. Yang pertama, perawatan medis.
Perawatan medis ini yang pertama dilakukan adalah tindakan reduksi untuk mengembalikan tulang pada posisi normalnya. Yang kedua yaitu imbolisasi. Imbolisasi ini untuk menyangga tulang dan menjaga pergerakan sendi yang telah kembali pada posisi normal sehingga pemulihan dapat lebih cepat. Yang ketiga yaitu operasi. Operasi ini untuk mengatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan tindakan reduksi ataupun telah terjadi kerusakan pembuluh darah, syaraf atau ligamen di sekitar sendi. Yang keempat, rehabilitasi. Untuk memperkuat sendi, saraf dan melatih pasien seperti sedia kala, setelah beberapa rangkaian perawatan dan medis, kita bisa melakukan perawatan diri di rumah untuk mempercepat penyembuhan pada dislokasi dan untuk meringankan rasa tidak nyaman akibat nyeri atau rasa sakit yang timbul. Pun perawatan mandiri yang dapat kita lakukan di rumah yaitu yang pertama, mengompres sendi dengan es atau air hangat selama 15 menit atau 20 menit beberapa kali sehari. Yang kedua yaitu mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan rasa nyeri, melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan dan lakukan secara perlahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian video dari saya tentang penjelasan penanganan fraktur tertutup, fraktur terbuka, penanganan sprain, penanganan strain, dan dislokasi. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.